Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hermawan dari kelas 10 MIPA 2, asal sekolah SMA Negeri 1 Pangandaran. Di sini saya akan memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah Indonesia, yaitu tugasnya membuat video materi tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Kerajaan Kutai. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua dan merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama, kerajaan Hindu yang kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia, yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India. Meskipun letak kerajaan Kutai sendiri tidak terletak di jalur perdagangan Nusantara, dari hubungan Kutai sendiri, perdagangan dengan India inilah diketahui awal penyebaran pengaruh Hindu. Salah satu bukti bahwa kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan India adalah ditemukan prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah monumen batu yang memuat tulisan dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sendiri diketahui sebagai bahasa klasik India yang merupakan sebuah bahasa liturgis dalam kepercayaan kepada Tuhan Hindu, Buddha, dan Jainisme. Melalui penemuan prasasti tersebut, sejarawan menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Letak kerajaan Kutai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kerajaan Kutai tidak terletak di jalur perdagangan yang diketahui halayak dunia. Namun, kerajaan Kutai sangat strategis sehingga bisa terhubung ke dunia luar meskipun tidak terletak di jalur perdagangan. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang berukuran cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya diperkirakan merupakan letak Muara Kaman di masa lampau. Selanjutnya, pendiri Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudunga yang kemudian dikenal dengan gelar Maharaja Kudunga Anumerta Dewawarman. Menurut sejarah, Kudunga merupakan seorang pembesar dari Kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kudunga, belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Selepas pemerintahan Kudunga, pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh anak Kudunga yang bernama Aswawarman. Aswawarman merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan, sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, Aswawarman juga diketahui sebagai Raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu. Sebab Kudunga belum menganut agama Hindu dan pada masa pemerintahannya diyakini hanya berperan sebagai kepala suku. Setelah masa pemerintahan Aswawarman selesai, pemerintahan Kerajaan Kutai kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya yang bernama Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai Raja Kutai yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Bahkan beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri Kerajaan Kutai karena ia mampu membawa stabilitas pada kerajaan tersebut. Oke, selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Kutai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masa kejayaan atau zaman keemasan Kerajaan Kutai dalam masa pemerintahan Mulawarman. Kehidupan ekonomi dalam masa pemerintahan Mulawarman berkembang sangat pesat, yang dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya. Dalam salah satu prasasti meninggalkan Kerajaan Kutai, dikatakan bahwa Mulawarman telah banyak menyelenggarakan upacara selamatan yang sangat banyak. Kemajuan perekonomiannya yang tidak berhenti hanya sampai di situ. Bahkan diperkirakan Kerajaan Kutai telah menjalin hubungan perdagangan internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional diperkirakan kerap singgah terlebih dahulu di Kerajaan Kutai. Inilah salah satu alasan kenapa Kerajaan Kutai mengalami kemajuan perekonomian hingga mencapai masa kejayaannya. Tak hanya itu, kejayaan ini juga terlihat dari adanya golongan terdidik yang terdiri dari kasta ksatria dan brahmana.
Golongan tersebut kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu di wilayah Asia Tenggara. Oke, yang terakhir yaitu peninggalan dari Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 buah prasasti Yupa yang berisikan tulisan dengan aksara Pallawan dan dalam bahasa Sanskerta. Yupa adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran sekitar 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada permukaan tiang batu tersebut terukir prasasti Kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Yupa sendiri memiliki 3 fungsi terutama, yakni sebagai prasasti, tiang pengikat hewan dalam acara keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Prasasti yang juga kerap disebut sebagai prasasti Mulawarman tersebut berisi tentang kisah Kudunga, Aswawarman, dan Mulawarman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena saya masih dalam proses pembelajaran. Tolong berikan koreksi kepada saya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga bisa diambil oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.